Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Krida Mustika. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini akan saya review berbagai gamelan yang lazimnya dipakai di pertunjukan Barongan Blora. Jadi ini yang saya tunjukkan adalah yang kami pakai pentas yang ada di markas Kumara, jadi milik saya. Nah, ini secara keseluruhan. Oke, coba kita review satu-satu ya. Nah, oke, teman-teman, jadi gamelan ini yang saya punya mayoritas terbuat dari bahan besi. Nah, ini ada tiga ini namanya bonang dan juga ketok, teman-teman. Oke. Nah, kalau ini besi, cuma atasnya ini kuningan. Ini pun sama, atasnya kuningan, ini juga atasnya kuningan. Tapi ininya yang bawah ini besi. Ini kita nyebutnya ini pencon. Penconnya kuningan. Nah, pencon ini yang nonjol ini. Nah, ini ketok, teman-teman. Ini seperti denyut jantung kalau di gamelan. Nah, ketok ini biasanya bisa juga diganti dengan bonang laras 2. Oh ya, ini kalau bonang ini saya pakainya larasnya selendro, teman-teman. Tapi ada juga yang pakai laras pelok. Setahu saya beberapa grup di Blora Selatan dan juga Blora Barat pakainya laras pelok sesuai selera sebenarnya. Saya pakainya laras selendro. Terus nah, ini laras 6. Jadi bonang barongan itu pakemnya larasnya mo dan juga 6. Bisa pelok, bisa selendro, tapi saya pakainya selendro. Ini yang laras mo. Ini yang 6. Nah, ada dua ini. Ini bener-bener pakemnya barongan harus ada ini. Harus, jadi belum bisa disebut sebagai musik barongan kalau nggak ada gamelan bonang laras mo 6. Nah, ini produknya produk dari Solo. Saya beli sekitar tahun 2015. Nah, ini bawah ini namanya saya nyebutnya ancak ya. Ada ancak, ada yang nyebutnya rancak. Nah, saya nyebutnya ancak. Ini juga full ukir dan juga prodo, Mas. Prodo itu ini. Nah, ini yang mengkilat-mengkilat ini namanya prodo. Jadi ini bukan cat ya. Ini beda, ini emas ini bukan cat, ini pakainya prodo. Jadi ini ukirnya muter ada semua. Nah, terus bergeser. Nah, ini namanya saron. Oke, nah ini namanya saron. Oh ya, kembali lagi ke sini ya. Mungkin beberapa teman-teman manggil ini dengan sebutan kenong ya. Ada yang bilang kenong nih. Nah, saya sebenarnya belum tahu alasan kenapa dipanggil kenong. Karena sebenarnya setahu saya, mohon maaf kalau saya salah, kenong itu memang seperti bonang tapi dia lebih gede. Di sini tidak ada, tapi lebih gede dan juga ada penconnya juga. Tapi ukurannya tidak segini, jadi sekitar segini tingginya. Kalau yang ini bonang. Nah, ini namanya saron, teman-teman. Ini saron wilah pitu selendro. Ini juga saron, ini yang saron wilah songo selendro. Ini juga ancaknya full ukir prodo mas, sana juga ini ada ukirannya juga. Nah, ini karena ini gamelan besi ya, jadi bekas pukulannya ini ada bekasnya. Karena ini bukan perunggu. Kalau yang perunggu kemungkinan tidak ada bekasnya. Ini saya pakainya besi karena dia bilang kalau kesenian rakyat kayak barongan lebih enak besi. Ini wilahnya wilah pitu. Wilah itu jumlah ininya yang dipukul ini namanya wilahan. Ini selindro juga ada 6 J rolu mo 6 J. Kenapa tidak ada 4? Jadi gamelan selendro itu tidak ada laras 4 dan tidak ada laras 7. Jadi setelah 6 dia kembali ke satu lagi. Saya juga ada laras pelok, nanti akan saya tunjukkan.
Terus ini sama, saron ini sama, bunyinya pun sama, yang beda cuma di jumlahnya saja. Ini jumlahnya 9. Jadi untuk dan juga imbalan biasanya saron itu. Nah ini yang besar ini persis seperti saron tapi namanya beda, ini namanya demung. Nah ini namanya demung. Ini juga larasnya selendro, jumlah wilahnya juga ada 7. Nah ini juga full okir produk emas. Demung ini sebenarnya nabonya hampir sama kayak saron, tapi dia suaranya lebih berat. Selain disebut demung, anak-anak juga sering manggil ini balungan. Jadi memang sebenarnya ini demung ini termasuk nyawanya juga di gamelan, karena dia suaranya juga paling kelihatan ya. Nah ini demung, larasnya selendro juga. Kemudian nah yang pelok itu yang di belakang-belakang ini di pelok. Nah saya geser dulu. Nah ini yang laras pelok. Nah kalau di saya memang untuk yang pelok ini ancaknya sedikit berbeda. Jadi yang pelok ini polos tanpa ada produk emas. Memang sengaja saya bikin polos nih biar kelihatan klasik, tapi untuk tetap full ukir teman-teman. Ini wilayahnya juga 7, tapi bedanya di sini suaranya ada jirolu patmonempi. Bedanya adalah dengan yang selendro ada nih 7 dan juga 4. Pelok ini biasanya anak-anak sering dipakai buat garapan, gending-gending garapan dan juga campur sari. Karena di kita memang garapan-garapan kayak kemarin opening itu banyak yang menggunakan gamelan pelok karena pilihannya lebih banyak. Sama seperti yang selendro tadi, ini juga ada demung. Ini demung pelok juga. Wilayahnya 7 dan itu juga saron. Jadi kalau di kami ada saronnya cuma 2, demungnya cuma 1. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang pakai 2 demung. Contohnya di Risang Guntur Seto, terus juga di Ridwan CS itu demungnya ada 2. Kalau di kami demungnya cuma 1. Terus bonang pun ini ada juga yang pakai bonang genep, bonang lengkap itu yang banyak itu. Contohnya di Ridwan CS, terus juga di Singotaruna Budaya itu bonangnya lengkap. Terus biasanya teman-teman dari Barongan Ngawen pun bonangnya nggak cuma segini, ada banyak. Terus kemudian nah ini yang naga ini. Nah sebelum kita kesini ya, ini naga ini nyebutnya gayor teman. Gantungan kempul gong ini namanya gayor. Ini gayor pun sudah lama, sejak tahun 2016. Ini gayor dari Solo juga, full produk emas. Nah saya sering mendengar teman-teman manggil ini dengan sebutan gong ya. Oke, sebenarnya secara teori ini namanya bukan gong teman-teman, ini namanya kempul. Ini namanya kempul. Bentuknya sama tapi ini lebih kecil, jadi ini kempul yang sebagai tabuhan Barongan. Ini kempul laras 6. Jadi Barongan itu pakemnya ya, kempulnya itu menggunakan laras 6. Ini selendro teman-teman, tapi sebenarnya kalau laras 6 itu pelok dan selendro pun hampir sama suaranya. Nah ini namanya kempul. Jadi di sini saya cuma pakai 1 kempul, itu pun larasnya 6 yang itu. Karena ada beberapa teman-teman grup lain sudah banyak yang memakai kempul genep, ada kempul 1, kempul 5, kempul 3 dipakai semua sudah banyak. Coba dasarnya semua bunyi dikasih kempul 6 bisa cocok. Terus yang ini kita nyebutnya gong suwo teman-teman. Gong suwo. Ini
jarang dipakai juga. Yang paling sering dipakai ada yang kempul. Gong ini biasanya untuk iringan lancaran, terus sampak. Jadi dia mukulnya paling di belakang apa ya? Kalau satu baris itu misalkannya kalau lancaran ini 3 kali, ini cuma sekali di akhir gitu. Nah ini larasnya Ro Slendro. Gong suwuk yang saya pakai Slendro larasnya 2. Nah yang hitam gede ini kalau kami biasanya punya gong jegluk. Ini dipakainya juga cuma di pembukaan gending, terus penutup, dan juga peralihan gending. Pakainya gong jegluk. Ini yang gede ini. Ini punya saya ukurannya 1 meter. Ini cukup besar karena umumnya biasanya mayoritas pakai yang ukuran 80. Ini 1 meter teman-teman. Ini karya asli seniman Blora. Nah ini gong jegluk. Jadi saya nggak pakai gamelan lengkap memang. Kempul pun saya pakainya nggak lengkap. Ini cuma pakai kempul 6, gong suwuk sama gong jegluk. Terus kemudian, nah ini namanya gong beri teman-teman. Ini dari dalang Mairiko, dalang mudanya Blora. Masih ada lambangnya, lambang dari Air Entertainment, punyanya Mairiko. Nah ini gong beri, ini gong Cina kalau bahasa simpelnya. Memang ini belinya dari Cina. Ini adalah gamelan ini kalau ditabuh ya suaranya kenceng, saya nggak akan nabuh. Suaranya seperti petir. Jadi menggelegar banget gitu. Dipakainya ya cuma main feeling memang. Main feeling. Jadi yang nabuh pun feelingnya harus bermain kalau megang ini. Ini biasanya yang nabuh ini juga dia nabuh bass drum, senar sama simbal. Ini namanya gong beri. Ini sengaja bolong ya biar suaranya dia lebih nyaring. Nah ini semua, nah ini seperti apa ya, perunggu apa ya, seperti perunggu bahannya. Nah terus di sini ada beberapa macam-macam kendang teman-teman. Ini ada yang gede ada 3, yang kecil-kecil ada 4. Oke, saya review dari yang ada ukirannya dulu. Nah kita nyebutnya ini kendang ciblon. Jadi kendang ciblon ini yang biasa dipakai untuk iringan barongan, iringan kipran, jaranan, seringnya pakai kendang ciblon. Ini kendang ciblon. Ini saya beli juga dari tahun 2015. Kayunya kayu nangka. Kulitnya ini kulit sapi. Nah ini jangatnya pun sapi. Jadi jangat itu yang tali ini namanya jangat. Terus yang ini, nah ini kendang jaipong namanya. Ini kendang jaipong, kayu nangka juga. Ini kulitnya pun pakai kulit sapi dan ini termasuk baru kulitnya. Ini yang baru selesai saya servis di tempatnya Mas Aryono Beganjing. Tapi belum dipakai karena suaranya belum mapan. Jadi dipakainya belum mantap. Ini kayu nangka teman-teman. Nah kemudian di sebelahnya ini juga kendang jaipong. Tapi ini suaranya sudah mapan. Tuh kan, suaranya beda kan. Suaranya beda. Jadi kemarin dipakai pentas yang ini, karena ini sudah mapan suaranya. Ini pun sama sih, kulit sapi. Terus ini, nah ini anakan. Ini dipakai sebagai pelengkap gendang jaipong.
Bentar, ini yang gini, ini yang duduk gini, ini yang berdiri. Jadi biasanya berdiri gitu ya kendangnya. Ini sebagai pelengkap. Nah, ini juga anakan kendang. Bedanya apa? Kalau ini yang lebih lurus ya, ini lebih kayak botol. Itu kan? Suaranya beda kan? Jadi ini yang sudah mapan seperti ini suaranya. Ini yang berdiri, itu yang reban. Jadi ini pasangannya ini, yang ini dua ini pasangannya ini dari Mas Yanto Bangkle. Ini punyanya ini pasangannya ini, sesuai warnanya kan. Gitu. Jadi memang kendang Jepang itu kalau belum mapan suaranya memang belum enak. Terus yang kelihatan lagi ini simbal biasa sih, simbal, terus bass drum juga, tenor dan juga senar drum di belakang. Tidak usah saya ambil, ada di belakang soalnya di gudang. Terus nah ini untuk tataan kendang ini namanya pelangkan. Ini pelangkan yang kendang ciblon teman-teman. Ini juga sorry kotor ya. Kotor banget. Ini juga ada prodonya, full care. Ini untuk yang kendang ciblon yang itu. Nah ini untuk yang kendang jaipong. Ini sebenarnya ada busatinya, coba yang sana udah lepas. Ini kendang jaipong teman-teman. Oke, jadi kalau di tempat lain mungkin gamelannya lebih lengkap. Jadi ini gamelan kami memang masih terbatas. Ini masih terbatas. Jadi tapi pun ini udah dipakai garapan, udah enak banget, udah meriah. Jadi kalau untuk pengrawit biasanya satu barongan itu bisa sampai 13 atau 14 pengrawit, sudah termasuk sindennya. Kita lokasinya segitu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi itu tadi penjelasan menurut saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.